Bermula dari menolong wanita bernama Venus itu, Alaska malah jadi sering datang ke rumah Suster Ivana untuk menemuinya. Setiap dia datang pasti membawa sesuatu untuk wanita itu. Entah itu makanan, vitamin, dan hal lain yang diperlukan. Kalau dilihat dari rumahnya yang sederhana, Suster Ivana bukanlah dari keluarga berada. Dia juga tinggal sendirian dan entah apa pekerjaannya saat ini. Yang jelas, setiap Alaska datang berkunjung, Suster Ivana selalu ada di rumahnya menjaga Venus. Malam ini, Alaska kembali datang lagi. Dia membawakan banyak persediaan makanan, buah-buahan, dan juga vitamin. Suster Ivana mulai merasa risih dan curiga dengan kedatangan Alaska. Dia mengira pria itu adalah pria suruhan seseorang yang ditugaskan untuk mengintai Venus. Venus, aku ingin bicara padamu. Ucap Suster Ivana saat berada di dalam kamar, sementara Alaska sedang duduk menunggu di ruang tamu. Tentang pria itu, tebak Venus. Aku juga tidak mengenalnya, Suster. Dia juga bukan salah satu pelanggan yang pernah tidur denganku. Jelas Venus. Siapapun dia, kita harus tetap waspada. Bisa jadi kan dia suruhan orang yang mencarimu. Ingat Venus, kau dalam bahaya sekarang. Kau sudah bisa bebas dari tempat terkutuk itu. Jangan sampai kau kembali lagi ke sana. Kata Suster Ivana mengingatkan. Aku mengerti, Suster, sesuai rencanaku. Setelah aku benar-benar sembuh nanti, aku akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau lagi kembali ke tempat itu, ucap Venus dengan wajah cemas. Tiap kali mengingat tempat kerjanya dulu, dia pasti merasa tidak tenang. Suster Ivana mengusap-ngusap lengan Venus agar wanita itu tidak berkecil hati. Dia tahu jalan hidup Venus sangatlah berat untuk dihadapi, tapi ini sudah menjadi resiko atas apa yang dia lakukan dulu. Venus, seorang gadis yatim piatu yang terjebak pergaulan bebas bersama teman-temannya, hingga suatu ketika dia memiliki kekasih yang buruk sikapnya dan menjadikannya barang taruhan di sebuah klub malam. Sejak saat itu, Venus mulai menjajaki yang namanya dunia malam. Semakin lama dia semakin jauh terseret ke dunia tersebut dan menjadi salah satu wanita malam yang paling mahal di salah satu rumah bordil yang memperkerjakannya. Dengan para serupawan yang dia miliki, tak ayal banyak pria hidung belang yang menginginkan untuk menghabiskan malam bersamanya. Lama-kelamaan Venus merasa jenuh dengan pekerjaannya tersebut, apalagi saat dia menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pelanggannya. Ia rasanya ingin lari, namun pemilik rumah bordil itu tentu saja tidak akan melepaskan aset berharganya. Venus memberikan banyak pemasukan bagi mereka. Sampai suatu hari, Venus jatuh sakit dan harus dibawa ke salah satu rumah sakit. Dari sanalah dia bertemu dengan Suster Ivana dan meminta pertolongan wanita tersebut. Kasihan melihat Venus, Suster Ivana pun memberanikan diri menolongnya dengan memalsukan keterangan hasil lab Venus. Di sana menyatakan kalau Venus terkena virus HIV. Pihak rumah bordil pun langsung seketika mengabaikan Venus. Mereka tidak mau lagi mengurus wanita itu. Wanita itu dianggap tidak lagi berharga, bahkan bisa menyebarkan virus kepada yang lain. Sejak saat itu, Suster Ivana lah yang menolong Venus sampai dia sembuh. Padahal saat itu Venus hanya terserang demam biasa. Setelah sembuh barulah Venus kembali lagi ke kehidupan awalnya. Venus pikir hidupnya akan tenang dan dia bisa menata ulang kehidupannya seperti semula. Tapi beberapa minggu setelah itu, orang-orang dari rumah bordil malah mencarinya kembali. Venus tentu tidak mengerti kenapa dia diminta kembali ke tempat terkutuk itu. Ternyata
Dia justru malah ingin diperalat oleh mereka untuk menyebarkan virus kepada orang-orang yang tidak mereka kehendaki. Venus tentu menolak, dia pun lari sejauh yang dia mampu dan bersembunyi dari kejaran orang-orang tersebut. Hingga pada akhirnya malam itu dia bertemu dengan Alaska. Seharusnya kau tidak perlu sering-sering ke sini. Aku tidak enak pada Suster Ivana. Lagi pula kita tidak saling kenal bukan? Aku tidak mau merepotkanmu, ucap Venus pada Alaska saat pria itu datang lagi keesokan harinya. Kalau begitu, tidak usah minta tolong padaku dulu, jawab Alaska bernada sindiran. Venus jadi serba salah. Dia hanya khawatir kalau Alaska terseret dalam masalahnya. Baginya, Alaska adalah pria yang baik. Dia tidak mau pria ini kena masalah. Lagi pula terlalu sering mereka bertemu, Venus jadi semakin tertarik kepadanya. Selama ini tidak ada yang memperlakukannya dengan baik. Pria-pria yang datang padanya hanya sekedar ingin menidurinya saja, lalu pergi begitu saja. Berbeda dengan Alaska yang begitu tulus menolongnya. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu, Alaska. Aku tidak mau berhutang budi terlalu banyak padamu, ucap Venus agar pria itu tidak tersinggung. Aku hanya penasaran padamu, kau sakit, tapi tidak mau ke rumah sakit. Kau menumpang tinggal di sini. Tapi Suster Ivana pun tidak memiliki pekerjaan tetap. Katakan padaku jika kau ada masalah. Mungkin aja aku bisa membantumu, kata Alaska mencoba memancing kejujuran Venus. Venus menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau Alaska tahu tentang siapa dia sebenarnya. Dia tidak mau Alaska merasa jijik kepadanya, karena dia bukan wanita baik-baik. Melihat raut wajah Venus yang mulai bersedih, Alaska bergeser mendekatkan duduknya. Rasa simpati dan penasaran semakin besar dalam benaknya. Semakin diminta menjauh, justru dia semakin ingin tahu tentang wanita di depannya saat ini. Hei, maafkan aku kalau aku terkesan memaksa, ucap Alaska sambil menggenggam tangan Venus. Venus sontak menarik tangannya. Dia merasa dirinya itu sangat kotor, tak pantas disentuh oleh pria sebaik Alaska. Alaska cukup terkejut saat Venus melakukan itu kepadanya. Namun dia tidak memaksa. Mungkin Venus tidak nyaman disentuh pria asing, pikirnya. Sekali lagi aku minta maaf. Aku kasihan padamu, dan aku hanya ingin menolongmu. Jika kau memang tidak nyaman dengan kehadiranku, aku akan pergi sekarang dan tidak akan kembali lagi, ucap Alaska. Venus masih saja diam. Dia masih berperang dengan batinnya. Ingin sekali dia bercerita panjang lebar tentang dirinya. Tapi dia terlalu takut Alaska tidak bisa menerima masa lalunya. Melihat Venus hanya diam saja, Alaska pun bangkit dari duduknya. Sepertinya pertemuannya dan Venus cukup sampai di sini aja. Mungkin wanita ini memang tidak menginginkan keberadaannya di sana. Baru saja Alaska melangkahkan kakinya ke pintu, Venus tiba-tiba memanggilnya kembali. Alaska, tunggu, teriaknya yang membuat Alaska tersenyum samar lalu membalikkan badannya. Aku rasa kita masih bisa bertemu sampai nanti aku harus pergi dari rumah ini, ucap Venus. Kau berencana mau pindah? Tanya Alaska. Venus pun mengangguk. Aku tidak bisa terus-menerus berada di sini. Aku harus bekerja dan memenuhi kebutuhanku. Lagi pula, aku memang punya rencana untuk pindah dari kota ini, jawabnya. Kabari aku kemanapun kau pergi. Siapa tahu aku bisa membantumu mencarikan pekerjaan yang bagus untukmu, ucap Alaska. Dengan latar belakang keluarga yang dia miliki, tentu saja akan mudah baginya memberikan pekerjaan kepada Venus. Aku bisa mengurusnya sendiri, tolak Venus dengan halus. Ngomong-ngomong, kau tidak tersinggung kan tadi? Alaska tersenyum mendengar pertanyaan itu. Senyumnya berhasil membuat jantung Venus berdegup lebih kencang. Kalau aku mudah tersinggung, mungkin aku tidak akan datang lagi ke sini sejak pertama kali Suster Ivana mengusirku, jawab Alaska yang membuat Venus tergelak. Alaska merasa senang melihat wajah Venus tidak lagi murung seperti biasa. Wanita itu tampak lebih cantik di matanya saat sedang tertawa lepas seperti sekarang. Dalam hatinya, Alaska bertekad akan membuat Venus terus bahagia.
Entah mengapa dia merasa mulai tertarik pada wanita yang ditolongnya itu. Dari balik dinding, Suster Ivana terus mengintip kedekatan mereka berdua. Ada rasa senang dan sedih saat melihat keakraban mereka. Senang karena akhirnya ada pria baik yang menjadi teman Venus. Pria itu bahkan bisa membuatnya tertawa. Sedih karena dia tahu kedekatan mereka tidak bisa berlangsung lama karena Venus harus meninggalkan kota itu sebelum orang-orang dari rumah bordil menemukannya. Lagi pula saat Alaska tahu tentang masa lalu Venus, belum tentu pria itu bisa menerimanya, pikir Suster Ivana. Sejak pertemuan malam itu, Alaska tidak pernah absen mendatangi rumah Suster Ivana untuk menjenguk Venus. Pernah sekali Alaska mengajak mereka makan di luar, namun Venus menolaknya. Alaska tidak curiga sama sekali. Dia pikir Venus masih belum sembuh total kesehatannya. Selama kurang lebih 10 hari bersama, tiba masanya Venus harus pergi dari kota itu. Apalagi tadi malam sudah ada yang mulai mengintai rumah Suster Ivana. Dengan sangat berat hati, Venus pun harus pergi pindah ke negara lain. Dia pergi pagi-pagi sekali sebelum Alaska datang menjenguknya lagi. Ya, dia pergi tanpa berpamitan pada pria itu. Alaska adalah pria yang cukup nekat menurutnya. Jika dia tahu Venus pergi, ia pasti akan mencegahnya atau bahkan mengikutinya. Venus tidak mau Alaska menghalangi kepergiannya dengan berbekal uang, paspor dengan identitas yang baru, beberapa helai pakaian. Venus pun pergi meninggalkan rumah Suster Ivana. Sore ini seperti biasa Alaska datang kembali ke rumah Suster Ivana, namun sayangnya wanita yang dia cari sudah tidak ada di sana. Tolong katakan padaku, kemana perginya dia, Suster? Tanya Alaska dengan penuh harap. Aku juga tidak tahu kemana perginya. Dia hanya bilang akan memulai kehidupan barunya. Tapi aku tidak tahu di mana alamat yang dia tuju. Jawab Suster Ivana. Wanita itu memang tidak tahu alamat pastinya. Tapi dia tahu negara mana yang menjadi tujuan Venus untuk pergi. Kau berbohong padaku, Suster. Aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tolong jelaskan padaku ada apa sebenarnya, desak Alaska. Kalau Venus saja tidak menjelaskan apa-apa padamu, lantas bagaimana kau mengharapkan penjelasan dariku, Tuan Williams? Lupakanlah Venus. Dia sudah memilih untuk pergi dari sini dan memulai kehidupan barunya, jelas Suster Ivana. Alaska tentu tidak bisa dengan mudah kepergian Venus. Wanita yang dia tolong dan juga telah menyita perhatiannya selama beberapa hari ini, di antara banyak wanita di luar sana yang mengejarnya, dia merasa aneh karena Venus justru menghindarinya. Alaska pun tidak bisa memaksa Suster Ivana untuk berkata jujur. Dia pulang ke apartemen dengan perasaan hampa. Kemudian dia menelpon salah satu anak buahnya, lalu meminta orang tersebut mengintai rumah Suster Ivana untuk mencari tahu apakah Venus akan kembali lagi ke rumah itu atau tidak. Orang yang ditugaskan Alaska ini memberikan informasi kepada Jody dan juga Abimana. Pasalnya, Alaska tidak pernah bertindak aneh seperti ini sebelumnya sampai harus meminta anak buahnya mengintai rumah seorang wanita segala. Cari tahu siapa wanita bernama Venus yang membuat putraku penasaran. Beritahu aku tentang latar belakangnya. Aku merasa ada yang ganjil dari wanita ini. Kalau tidak, mana mungkin dia pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Alaska. Tita Abimana pada Jody. Baik Tuan, tapi saya ada sedikit kendala. Saya kesulitan melacak daftar warga negara sana Tuan, jawab Jody. Putramu Langit kan bisa meretasnya, minta dia yang kerjakan. Tapi ingat, jangan sampai hal ini diketahui oleh Alaska. Jody pun mengangguk dengan patuh. Siap Tuan. Hari itu juga Jody meminta putranya untuk membantunya mencari tahu tentang wanita bernama Venus itu. Langit cukup kesulitan mencari data diri tentang wanita itu karena dia harus memastikan bagaimana wajahnya.
mulai dari meretas CCTV sampai meretas daftar warga negara asing pun dia lakukan. Hingga pada akhirnya dia pun mendapatkan identitas asli wanita itu. Jody cukup terhenyak saat melihat data-datanya. Dia tidak menyangka wanita yang dicari Alaska adalah seorang wanita malam yang memiliki nama lengkap, nama asli Luciana de Alba. Dia dikenal dengan panggilan Lucy, bukan Venus. Venus itu adalah nama yang Suster Ivana berikan kepadanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah rumah bordil tempat Venus berasal masih ada kerjasama dengan rumah bordil yang hampir saja menjual istrinya, Anna, dulu. Tak mau membuang waktu, Jody pun kembali menemui Abimana dengan setumpuk data di tangannya. Saat membaca latar belakang Venus, Abimana pun ikut terkejut mengetahui kebenarannya. Hentikan pencarian wanita itu tanpa sepengetahuan Alaska. Aku tidak mau keturunanku memiliki hubungan dengan wanita seperti dia. Aku masih bisa mentolerir jika wanita itu miskin atau buruk rupa sekalipun. Tapi untuk wanita yang sudah banyak tidur dengan pria hidung belang di luar sana, aku tidak rela anakku berhubungan dengannya, ucap Abimana dengan penuh penegasan. Satu lagi, aku tahu bagaimana sifat anakku. Dia tidak akan berhenti mencari wanita itu sampai dia menemukannya. Untuk itu, ikuti terus kemana Alaska pergi. Bahkan jika wanita itu mulai mendekat padanya kembali, jauhkan mereka. Aku tidak mau mereka bertemu kembali sampai kapanpun. Setidaknya sampai Alaska sudah menikah dan berkeluarga, imbuhnya. Jody pun sangat mendukung keputusan tuannya itu. Lagi pula jika nanti mereka berurusan dengan Venus, pastilah pemilik rumah bordil itu akan ikut terseret juga. Belum lagi Anna pernah memiliki masa lalu yang suram dengan tempat seperti itu. Akan ada banyak pihak yang terseret ke dalamnya. Sejak saat itu, Alaska tidak pernah lagi bertemu dengan Venus. Dia bahkan rela melanjutkan kuliahnya di sana sampai selesai S2 sambil mempelajari bisnisnya. Dengan harapan suatu hari dia akan bertemu kembali dengan wanita pertama yang berhasil menarik perhatiannya. Sayangnya sampai dia harus kembali lagi ke negaranya, dia masih tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Venus. Alaska membuka matanya kembali diiringi helaan nafas yang cukup panjang. Entah berapa lama dia sudah berdiri di sana mengingat semua masa lalunya. Dalam hatinya dia bertekad untuk mengusir jauh-jauh nama Venus dari kehidupannya. Dia tidak boleh kembali mengingat nama itu karena saat ini sudah ada Vanessa, wanita yang ia pilih sebagai teman hidupnya. Dia pun keluar dari ruang kerjanya dan kembali masuk ke dalam kamar. Istrinya itu sudah tertidur sangat lelap. Mungkin aja ia bahkan sedang bermimpi indah. Alaska pun ikut naik ke tempat tidur dan berbaring menghadap istrinya. Diusapnya rambut tebal milik sang istri dengan lembut, lalu dia mendekatkan wajahnya untuk mencium kening istrinya. Aku mencintaimu sayang, selamanya aku hanya akan mencintaimu, ucap Alaska lalu memeluk istrinya yang tak terganggu dengan kehadirannya. Pagi ini, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, keluarga Williams beserta Jody pergi ke panti asuhan yang dibangun oleh keluarga Williams. Panti asuhan itu sudah ada lama sejak ayah Abimana masih hidup dulu. Di sana ada banyak anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi. Ada juga yang masih memiliki orang tua tapi malah tega meninggalkannya begitu saja di depan panti asuhan tersebut. Kebanyakan alasan mereka berbuat seperti itu adalah karena faktor ekonomi. Syukurnya, di panti itu anak-anak bisa mendapatkan fasilitas yang layak dan tidak kurang satu apapun. Seperti kunjungan sebelumnya, mereka datang dengan membawa banyak mainan, buku bacaan, dan juga jajanan untuk anak-anak panti di sana. Vanessa terlihat sangat antusias karena ini adalah kali pertama dia mengikuti kegiatan seperti ini.
Tanaya sendiri sudah sangat akrab dengan anak-anak panti. Dia sudah tidak canggung lagi berbaur dengan mereka. Sebagai orang tua, Abimana sengaja mengadakan kegiatan seperti ini dan mengajak anak-anaknya. Dengan begini harapannya anak-anaknya bisa belajar bersyukur, menghargai sesama dan tidak sombong meski mereka dititipkan harta yang berlimpah. Siapa yang mau hadiah angkat tangan? Tanya Tanaya pada anak-anak panti. Saya. Anak-anak itu pun kompak menjawab sambil mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi. Boleh, boleh. Tapi jawab dulu pertanyaan kakak ya. Siapa yang paling cantik di sini? Kak Tanaya. Jawab anak-anak itu dengan kompak seperti biasa. Ini bukan kali pertama Tanaya menanyakan hal seperti ini. Yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala saja dengan kelakuan si bungsu itu. Bagus, coba kakak tanya sekali lagi ya. Siapa yang lebih cantik, Kak Tanaya atau Kak Vanes? Tanyanya kemudian sambil menunjuk Vanes yang berdiri tepat di sampingnya. Anak-anak sontak terdiam. Mereka semua saling menoleh satu sama lain dengan ekspresi bingung. Kak Vanes, jawab Alaska memecah keheningan. Anak-anak pun sontak ikut menjawab, Kak Vanes. Mendengar itu, Tanaya melipat kedua tangannya di dada. Dia pura-pura merajuk. Ya udah kalau begitu, kalian tidak akan dapat hadiah. Ucap Tanaya sengaja menggoda anak-anak tersebut. Jangan khawatir. Hari ini Kak Langit yang akan bagikan hadiahnya. Kalian mau? Seru Langit sambil mengangkat box berisi banyak mainan. Mau? Seru mereka bersamaan. Oke, ayo berbaris. Kak Langit bagikan satu-satu ya. Ih, Kak Langit, aku juga mau ikut bagikan hadiahnya, protes Tanaya. Iya, ayo ambil hadiahnya lagi sana. Bagikan pada mereka, suruh Langit. Tanaya pun mengangguk lalu ikut membagikan hadiahnya. Dari tadi Vanes tidak berhenti tersenyum melihat tingkah adik iparnya itu. Lalu dia memperhatikan satu persatu wajah bahagia anak-anak yang mendapatkan mainan dari Langit dan juga Tanaya. Mereka melihat mereka bahagia, rasanya Vanes pun ikut bahagia. Nasibnya tidak jauh beda dengan anak-anak tersebut, sama-sama yatim piatu. Namun bedanya kini dia sudah menikah dan memiliki keluarga baru yang sangat sayang padanya. Dia merasa beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga Williams. Pantas aja harta kekayaan keluarga ini seperti tidak pernah habis. Mereka juga tidak pernah perhitungan untuk berbagi terhadap sesama. Di antara banyak anak-anak yang ada di sana, mata Vanes tertuju pada seorang bayi yang masih digendong oleh salah satu penjaga panti asuhan yang sedang mengobrol dengan ibu mertuanya. Vanes pun menghampiri mereka. Dia ingin sekali mencoba menggendong bayi tersebut. Lucu sekali bayinya, boleh aku coba gendong, Bu? Izin Vanes. Boleh Nyonya, silakan saja. Wanita parubaya itu pun memberikannya kepada Vanes. Dia bahkan mengajarkan Vanes bagaimana cara menggendong bayi yang benar. Alaska yang melihat istrinya menggendong bayi pun ikut menyusul melihat bayi tersebut. Sayang, lihat, dia lucu sekali. Pipinya juga gembul. Gumam Vanes yang gemas dengan bayi perempuan di gendongannya. Alaska pun menganggukinya, tangannya ikut menoel-noel pipi bayi yang digendong sang istri. Usianya sudah berapa bulan, Bu? Tanya Vanes kemudian. Baru 3 bulan, Nyonya. 3 bulan? Maaf, lalu kemana orang tuanya? Apa kedua orang tuanya sudah meninggal? Tanya Vanes penasaran. Wanita itu tampak diam sejenak. Sepertinya ada cerita yang cukup berat yang terjadi pada bayi itu. Orang tuanya masih ada, jawab wanita itu lalu menjeda sejenak. Ayah dan ibu dari bayi ini masih hidup, tapi ayahnya selingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan istrinya
Sebulan setelah bayi ini lahir, tidak lama ibu bayi ini depresi dan masuk rehabilitasi. Makanya bayi ini akhirnya dititipkan di panti untuk mendapatkan perawatan dan kasih sayang. Syukurnya bayi ini tidak rewel dan betah tinggal di sini nyonya, jelas penjaga panti. Hati Vanes terasa mencelos. Ia menatap bayi dalam gendongannya dengan penuh rasa iba. Kasihan sekali nasib bayi ini, pikirnya. Dia bahkan tidak sempat merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kasihan sekali nasibmu sayang, ucap Vanes pada bayi itu. Saya dengar-dengar orang tuanya menikah karena dijodohkan dan ayahnya itu akhirnya memutuskan untuk kembali pada wanita masa lalunya. Imbu penjaga panti tadi, apapun alasannya, seharusnya dia tidak boleh berbuat curang. Kalau sudah seperti ini, bukan hanya istrinya saja yang menanggung akibat dari perbuatannya, tapi anaknya juga. Semoga saja bayi ini tetap sehat dan suatu saat nanti berkesempatan bertemu dengan orang tuanya, terutama ibunya, ucap Tiara yang ikut angkat bicara. Iya nyonya, kita doakan yang terbaik untuk bayi ini dan juga anak-anak panti lainnya. Amin, saut Tiara dan yang lain. Setelah selesai berkunjung ke panti, mereka singgah terlebih dahulu ke sebuah restoran untuk makan siang bersama. Kunjungan tadi terasa begitu berkesan bagi Vanes, apalagi setiap dia mengingat nasib bayi yang sempat dia gendong tadi. Rasanya dia masih tidak rela berpisah dengan bayi itu. Selepas makan siang, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Alaska dan Vanes memilih untuk langsung pulang ke apartemen. Sayang, panggil Alaska pada istrinya yang sedang melamun sambil duduk di sofa ruang tengah. Dia pun ikut duduk di samping istrinya. Ada apa? Kenapa sepulang dari panti asuhan tadi kamu melamun terus? Masih memikirkan nasib bayi tadi? Tebak Alaska. Vanes pun menganggukinya. Aku kasihan sekali pada nasib bayi itu. Ayahnya sangat egois. Dia mengorbankan nasib istri dan anaknya demi wanita masa lalunya. Ucap Vanes dengan nada geram. Aku tidak suka pria egois seperti itu. Kesal Vanes. Loh, kenapa kesal pada aku sayang? Aku kan tidak begitu, ucap Alaska. Aku tidak kesal kepadamu, tapi pada ayah bayi tadi. Jawab Vanes lalu masuk ke dalam dekapan suaminya. Sayang, aku tidak mau kamu seperti itu ya. Itu namanya pria egois. Alaska tersenyum samar lalu mengeratkan pelukannya. Iya sayang, aku tidak akan seperti itu. Aku janji. Aku hanya mencintaimu. Aku tidak mencintai wanita manapun selain dirimu, ucap Alaska dengan sungguh-sungguh. Aku lega mendengarnya, saut Vanes. Kemudian Alaska melepas pelukannya lalu menatap istrinya. Wajah wanita itu selalu cantik di depannya. Dia tidak mungkin tega menduakan wanita cantik yang sangat dia cintai ini. Jangan pikirkan tentang bayi itu lagi ya. Aku tidak mau kamu banyak pikiran. Apalagi besok kamu sudah mulai ujian. Kamu harus fokus pada kuliahmu, ucap Alaska. Pasti, jawab Vanes sambil mengangguk. Aku akan fokus pada ujianku besok supaya aku cepat lulus. Kalau sudah lulus, tanya Alaska. Kalau sudah lulus ya aku akan mendapatkan gelar, jawabnya dengan singkat. Setelah mendapatkan gelar, ya aku kerja mungkin, jawab Vanes dengan ragu. Tidak perlu bekerja untukku saja di rumah, jadi ibu untuk anak-anakku. Mau? Tawar Alaska yang membuat Vanes tersipu malu. Tentu saja aku mau, jawabnya malu-malu. Melihat ekspresi wajah istrinya seperti itu, Alaska jadi gemas ingin menciumnya. Dia pun mendaratkan sebuah ciuman ke pipi istrinya. Kalau mau, kita harus fokus membuat anak, ucap Alaska penuh arti sambil mengelus pipi sang istri. Kapan setelah aku mendapatkan gelar ya? Tanya Vanes dengan polosnya. Alaska sontak tergelak mendengarnya. Terlalu lama sayang, kita cicil dari sekarang aja. Tak,
Tapi ini kan masih siang, tidak masalah siang atau malam, yang penting ada aku dan kamu, ucap Alaska lalu menggendong istrinya. Tiba-tiba, kamu serius? Tanya Vanessa tidak percaya. Alaska tidak menjawab, dia hanya mengangguk sambil menggendong istrinya masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu kamar rapat-rapat, mereka pun mulai fokus melakukan rencana mereka tadi. Bersambung.